Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Anisha dengan NIM 3202402005 dari program studi Manajemen Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Infrastruktur Interface. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara ringkas namun mendalam mengenai materi Virtual Local Area Network atau yang biasa kita singkat dengan VLAN. Mari kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Sekarang kita masuk ke pengertian VLAN. Secara mendasar, VLAN adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Melalui penerapan teknologi VLAN ini, sebuah jaringan komputer akan menjadi jauh lebih mudah dikelola oleh admin, memiliki tingkat keamanan data yang tinggi, serta mampu mengurangi penumpukan trafik data yang tidak diperlukan di dalam jaringan. Halaman ketiga menjelaskan tentang konsep kerja VLAN. Bagaimana cara VLAN bekerja? Konsep utamanya dimulai dari konfigurasi switch, di mana pembagian jaringan disetting secara virtual di dalam perangkat bernama managed switch. Switch tersebut akan melakukan pengelompokan port berdasarkan ID VLAN yang sudah ditentukan. Perangkat-perangkat yang berada dalam kelompok ID yang sama akan melakukan komunikasi internal secara langsung dengan mudah. Namun, untuk komunikasi antar VLAN atau kelompok ID yang berbeda, kita wajib menggunakan bantuan perangkat router atau layer 3 switch agar data kita bisa terkirim. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penggunaan VLAN ini? Pertama adalah untuk memisahkan jaringan berdasarkan divisi kerja. Contohnya, memisahkan jaringan staf umum dengan staf keuangan. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan keamanan data agar data sensitif tidak mudah diakses oleh pihak luar. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangi broadcast traffic yang berlebihan, sehingga performa jaringan tetap stabil dan tidak lemot. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi jaringan. Di halaman kelima, kita bisa melihat detail dari fungsi VLAN. Fungsi teknologi ini dibagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama, segmentasi, yaitu berfungsi membagi jaringan besar menjadi kelompok-kelompok logis yang lebih kecil. Yang kedua, keamanan, berfungsi membatasi hak akses antar grup pengguna agar data tetap aman. Yang ketiga, kontrol trafik, berfungsi mengontrol lalu lintas data untuk mencegah kepadatan paket data massal. Dan performa, berfungsi meningkatkan efisien dan kecepatan transmisi data pada perangkat jaringan kita. Mari kita perhatikan tabel pada halaman 6 mengenai kategori atau jenis-jenis VLAN. Secara umum, ada 5 kategori yang sering dikonfigurasi. Yang pertama, default VLAN, yaitu VLAN standar bawaan pabrik switch yang biasanya menggunakan ID nomor 1. Data VLAN, yaitu jenis VLAN yang khusus digunakan untuk mengirim lalu lintas data pengguna pada umumnya. Voice VLAN, yaitu VLAN yang dikhususkan dan diprioritaskan untuk perangkat telepon digital atau VoIP agar suara jernih. Manajemen VLAN, yaitu jaringan yang dikonfigurasi khusus untuk admin IT dalam mengontrol perangkat switch. Dan native VLAN, yang bertugas menangani trafik data yang tidak diberi label atau tag pada jalur koneksi terang. Halaman berikutnya membahas tentang kelebihan VLAN. Keuntungan utama yang akan didapatkan sebuah enterprise adalah keamanan yang jauh lebih baik karena jaringan tersegmentasi secara ketat. Mengurangi broadcast domain yang membuat jaringan terhindar dan kelambatan trafik. Manajemen user yang sangat fleksibel karena perpindahan posisi komputer tidak memerlukan penataan ulang kabel fisik. Dan skalabilitas yang efisien yang memudahkan kita untuk memperluas jaringan di masa depan tanpa biaya besar. Namun di sisi lain, kita juga harus memperhatikan kekurangan VLAN pada halaman 8 ini. Kekurangannya meliputi konfigurasi awal yang tergolong rumit bagi pemula. Wajib berinvestasi pada managed switch karena switch bisa tidak mendukung teknologi ini. Tetap membutuhkan perangkat router jika ingin menghubungkan antar VLAN yang berbeda, serta adanya risiko kesalahan dalam konfigurasi tagging yang bisa menyebabkan jaringan terputus jika admin kurang teliti. Untuk membangun infrastruktur ini, berikut adalah hardware atau perangkat keras yang kita butuhkan. Utama sekali adalah managed switch sebagai pembagi jaringan virtual, lalu router untuk menghubungkan jaringan antar VLAN, perangkat komputer atau PC atau laptop milik pengguna, serta media transmisi berupa kabel UTP beserta konektor RJ45. Selain hardware, kita juga memerlukan dukungan software atau perangkat lunak pada halaman 10 ini.
Untuk melakukan simulasi atau perancangan, sebelum dipasang di dunia nyata, kita bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker atau GNS3. Berdasarkan untuk sistem operasi perangkatnya, kita menggunakan Cisco iOS, dan untuk menganalisis keamanan seperti paket datanya, kita bisa menggunakan software bernama Wireshark. Sebagai contoh studi kasus, mari kita lihat tabel penerapan VLAN di area kampus pada halaman 11. Di sini, kita bisa membagi satu gedung kampus menjadi 4 segmen jaringan virtual yang aman. VLAN 10 khusus untuk dosen agar data nilai dan materi aman. VLAN 20 untuk mahasiswa yang digunakan untuk akses internet umum. VLAN 30 untuk bagian administrasi dan keuangan kampus. Dan VLAN 40 untuk area laboratorium komputer. Penerapan ini membuktikan bahwa VLAN sangat efektif membuat jaringan kampus menjadi rapi dan aman. Sebagai kesimpulan dari seluruh materi presentasi saya, teknologi VLAN terbukti menjadi solusi terbaik dalam dunia infrastruktur enterprise karena mampu meningkatkan keamanan, efisiensi bandwidth, serta memberikan kemudahan penuh dalam manajemen jaringan tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.